Beberapa hari yang lalu, kelompok Lampung Bergerak yang dimotori oleh orang-orang ex-HTI, artinya adalah kelompok dari organisasi terlarang ini mengepung Polda Lampung dan mengepung kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. Tuntutan mereka luar biasa, memalukan. Mereka minta Wawan, ketua RT yang mempersekusi ibadah di Lampung, tepatnya di Raja Basa waktu itu, dibebaskan. Dan yang membuat saya marah, kelompok Lampung Bergerak yang diisi oleh orang-orang HTI ini mengancam Polda Lampung, mengancam Kejati, diberikan waktu 3 hari. Kalau Wawan itu tidak dilepaskan, mereka akan bergerak dengan massa yang lebih besar lagi. Ini ancaman yang kurang ajar. Mohon maaf. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Edisi hari ini, Jumat tanggal 31 Maret 2023. Sahabat Indonesia, hari ini saya masih memakai baju hitam. Celana hitam, baju hitam, sepatu hitam. Karena saya masih berduka atas gagalnya kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini penyesalan yang tidak bisa kita bayar karena kesempatan ini lenyap begitu saja. Euforia yang sekian bulan, sekian tahun kita pupuk sirna begitu saja. Kalau saya melihat dari statement beberapa tokoh yang lain, yang paling Yahud, yang paling penuh dengan empati hanya statement dari Presiden Joko Widodo. Statement yang sangat bijaksana, penuh empati, dan mengerti luka batin yang dialami oleh masyarakat Indonesia termasuk saya. Yang lain hanya ngomong berbusa-busa, ngomong geopolitik, ngomong ideologi bangsa yang harus kita pertahankan, itu tidak bergema dan tidak masuk di dalam hati seluruh masyarakat Indonesia yang sedang kecewa dan terluka. Nah, baik, hari ini saya tidak bicara tentang sepak bola. Saya berbicara tentang kelompok-kelompok ex-HTI, organisasi terlarang yang bergerak, yang berkumpul menamakan dirinya Lampung Bergerak. Beberapa hari yang lalu, kelompok Lampung Bergerak yang dimotori oleh orang-orang ex-HTI, artinya adalah kelompok dari organisasi terlarang ini mengepung Polda Lampung dan mengepung kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. Tuntutan mereka luar biasa, memalukan. Mereka minta Wawan, ketua RT yang mempersekusi ibadah di Lampung, tepatnya di Raja Basa waktu itu, dibebaskan. Dan yang membuat saya marah, kelompok Lampung Bergerak yang diisi oleh orang-orang HTI ini mengancam Polda Lampung, mengancam Kejati, diberikan waktu 3 hari. Kalau Wawan itu tidak dilepaskan, mereka akan bergerak dengan massa yang lebih besar lagi. Ini ancaman yang kurang ajar. Mohon maaf. Ancaman yang dilakukan dari anggota-anggota organisasi terlarang yang bernama HTI kepada institusi resmi negara. Kalau menurut saya ini sudah keterlaluan. Ketua RT Wawan jelas-jelas
telah mempersekusi, merusak kedamaian dan keberagaman kita dalam beragama. Sudah kita bahas panjang lebar. Dan saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polda Lampung yang telah menetapkan Wawan Ketua RT sebagai tersangka. Saya setuju. Wawan Ketua RT yang katanya menegakkan aturan itu tidak mewakili orang Islam. Saya sebagai orang Islam tidak merasa terwakili dengan ulah si Ketua RT itu. Bahkan cenderung saya merasa malu kalau ada orang Islam yang mempersekusi agama lain, apalagi sedang beribadah. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Nah, sekarang tinggal saya mohon ketegasan dari aparat keamanan, khususnya kepolisian, janganlah diberikan ruang orang-orang untuk menggertak, mengancam kepolisian, mengancam kejaksaan. Ini presiden buruk. Saya hanya mengetuk hati aparat intelijen di Lampung. Di sana ada Intelkam, di sana ada Kabinda, di sana ada intelijen yang lain. Mbok yao, orang-orang seperti ini itu ditelusuri. Siapa dia? Jelas-jelas dalam demonstrasi yang minta Ketua RT dibebaskan, ada bendera-bendera HTI. Mereka mengatakan, oh ini bendera tauhid. Tapi dalam kenyataannya HTI benderanya sama seperti itu. Mereka berlindung di balik bendera tauhid. Ini akal-akalan mereka. Mereka memang tidak ada atribut HTI, tapi orang-orangnya, atributnya, benderanya HTI. Ini harus waspada. Jangan sampai kasus Wawan ini dijadikan proksi atau alat untuk mereka bergerak, berdemo, dan kalau diberikan peluang oleh aparat negara, mereka akan melunjak. Jadi saya mohon kepada Polda Lampung dan jajaran Kejati untuk tetap teguh dan tegak menjaga marwah dan kehormatan institusi. Institusi Polri, institusi kejaksaan, maupun institusi yang paling besar yaitu NKRI. Jangan diberikan peluang orang-orang ex HTI yang merupakan organisasi terlarang itu mengancam dan mempersekusi siapapun. Negara tidak boleh kalah oleh ancaman-ancaman dari siapapun. Kalau tidak, ini akan menjadi presiden yang paling buruk. Jadi jangan lagi nanti ada tekanan publik yang hanya segelintir orang itu kemudian Ketua RT dibebaskan. Ini benar-benar membuat rakyat kecewa dan ini melukai rasa keadilan masyarakat. Dan kepolisian harus sadar kalau ini terjadi seolah-olah polisi mau didikte dan takut dengan ancaman kelompok kecil ini akan menjadi presiden di daerah lain, di tempat lain akan melakukan hal yang sama. Jadi saya mohon kepada Kapolda Lampung, saya mendengar katanya Kapolda Lampung baru sudah ditunjuk oleh Kapolri. Saya mohon kepada Kajati Provinsi Lampung untuk tetap teguh menegakkan marwah hukum, tetap teguh menjaga kehormatan institusi. Dan kalau Bapak menjaga institusi masing-masing, otomatis Bapak menjaga institusi NKRI. Itu yang saya harapkan. Karena mohon maaf Bapak-Bapak, perlu saya sampaikan bahwa demonstrasi orang-orang HTI yang di Lampung itu sudah viral, sudah menjadi atensi publik. Jangan dipikir hanya Lampung saja. Era media sosial ini sekarang membuat peristiwa dimanapun di muka bumi ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Pasti langsung viral,
apalagi ada ancaman-ancaman yang tidak masuk akal. Jadi ini bukan lagi masalah lokal di Lampung, ini sudah menjadi masalah nasional, sudah menjadi atensi siapapun. Jadi mohon Kapolda, Kajati juga memperhitungkan hal itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Opini ini sekedar memberikan penguatan kepada Kapolda Lampung maupun Kajati dan seluruh jajarannya agar tetap tegak dan teguh menjaga marwah dan kehormatan institusi. Dan saya menitipkan tolong jaga kehormatan dan wibawa NKRI, menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi Eskamber.